ketemu lagi kita guys, Ngisah yuk. Kali ini cerita kita masih tentang Jawa Tengah, yaitu Joko Tarub dan 7 Bidadari. Jadi dulu itu ada seorang pemuda desa namanya Joko Tarub. Dia ini seorang yang jomblo akut dan setiap hari kerjanya itu hanya berburu di hutan. Sampai pada suatu hari dia tuh lagi jalan-jalan di tepi sungai guys, dan dia mendengar suara ketawa ciwi-ciwi. Dan dia berpikir, wah lagi ada yang reunian nih. Pas dia ngintip dari balik semak-semak dan jelek, matanya langsung membesar guys. Ternyata lagi ada 7 bidadari yang sedang mandi di sungai. Bidadari itu sangat cantik guys. Kulitnya glowing, rambutnya panjang, dan shining semering splendid deh pokoknya. Lalu muncullah ide licik di dalam kepalanya Joko Tarub. Dia berpikir kapan lagi ya kan dapat jodoh bidadari. Akhirnya dia dengan gerakan ninjanya mengambil salah satu selendang dan disembunyikan. Selesai mandi, para bidadari siap untuk terbang kembali ke kayangan. Tapi ada satu Nawang Wulan yang kebingungan karena dia kehilangan selendangnya. Akhirnya dia nggak bisa kembali ke kayangan. Nawang Wulannya galau guys karena dia nggak bisa pulang. Dia sedih, dia ketakutan, dan dia panik. Akhirnya si Joko Tarub ini muncul dengan gaya-gaya sok kepahlawanannya. Dia nanya, "Mbak, kenapa mau saya antar pulang?" Akhirnya Nawang Wulan ikut sama Joko Tarub pulang ke rumahnya, bukan ke kayangan guys. Hari pun berlalu, mereka semakin dekat dan akhirnya mereka menikah. Tapi Nawang Wulan ini bukan istri yang biasa guys. Setiap kali dia memasak nasi hanya dengan 1 butir padi, sehingga lumbung mereka tetap penuh dan mereka tidak pernah merasa kehabisan. Tapi dengan satu syarat, ketika Nawang Wulan sedang memasak, Joko Tarub tidak boleh mengintip. Awalnya sih nurut. Ya mungkin karena Joko Tarub ini orangnya itu keponya tingkat tinggi. Akhirnya suatu hari dia memutuskan untuk mengintip ketika si Nawang Wulan ini sedang memasak. Dan tiba-tiba bluk, kekuatannya hilang seketika. Akhirnya padinya mereka habis, persediaan makanannya mereka habis. Dan suatu hari Nawang Wulan menemukan selendangnya di dalam lumbung. Nawang Wulan ini tahu kalau ternyata yang menyembunyikan selendangnya selama ini itu adalah suaminya. Dengan penuh rasa kesal, marah, akhirnya dia mengambil selendangnya dan dia bersiap untuk kembali ke kayangan. Ketika Joko Tarub melihat kejadian itu, dia nggak bisa ngomong apa-apa guys. Dia hanya bisa melongo saja. Dan Nawang Wulan bilang, "Joko, aku sangat mencintaimu, tapi aku harus kembali ke kayangan. Tolong jaga anak kita baik-baik." Dan dia akhirnya terbang kembali ke kayangan. Sejak Nawang Wulan kembali ke kayangan, Joko Tarub hanya duduk berdiam diri di depan rumahnya sambil memandang langit. Dia berharap Nawang Wulan akan kembali, tapi ya gak akan pernah. Jangan ngarep. Nah guys, itu dia cerita tentang Joko Tarub dari daerah Jawa Tengah. Ada yang bilang sih kalau kejadian ini tuh terjadi di daerah Grobogan. Apa iya? Pergi ke pasar beli marshmallow, melihat Bu Siti dengan bakunya. Jangan lupa follow untuk cerita Nusantara lainnya. Bye-bye.